Hello Santuiners, dimanapun kalian berada, kembali lagi nih bersama gua di Film Santai. Seperti biasalah, kali ini gue bakal ngebahas sebuah alutsista film yang berjudul Toy Story 2. Kalau ada Toy Story 2, pasti ada kan Toy Story yang pertama? Nah, di sini gue saranin dah untuk lo semuanya buat nonton film yang awalnya dulu, agar nanti lebih afdol ketika nonton film yang satu ini, oke? Yaudah guys, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita gaskan lah ke videonya. Tapi sebelum itu, siapkan cemilan, buka mata lebar-lebar, ambil handset, dan mainkan. Awal cerita memperlihatkan Buzz yang baru mendarat di planet musuh bebuyutannya. Lalu tiba-tiba sekumpulan robot dengan anak dan cucu-cucunya mengepung Buzz di satu tempat. Untungnya Buzz berhasil kabur dan mulai masuk ke dalam markas musuh, yang di sana terdapat beberapa jebakan yang telah menantinya. Lalu setelah melewati itu semua, ia akhirnya menemukan musuh bebuyutannya yaitu Zurg dan langsung melawannya. Namun kala itu Buzz harus menerima kekalahan dan ternyata itu adalah sebuah video game yang sedang dimainkan oleh Rex. Di sisi lain, saat itu Woody tengah sibuk mencari topi koboi-nya yang hilang. Padahal ya sebentar lagi Andy akan mengajaknya untuk pergi ke camp koboi. Melihat temannya dalam kesulitan, Buzz meminta bantuan kepada yang lain untuk ikut mencari topinya Woody. Lalu di tengah-tengah pencarian, Rex tak sengaja menyalakan TV dengan siaran langsung seorang pria yang sedang mempromosikan tokonya dengan memakai kostum ayam. Untung saja Ham bisa mematikan TV tersebut dan kabar baiknya Slinky telah menemukan topi milik Woody. Namun kabar buruknya, Buster, anak anjing Andy, menerobos masuk ke kamar untuk mencari Woody. Yang ternyata ia hanya ingin bermain saja dengannya. Lalu Andy pun datang untuk mengajak Woody ke camp cowboy. Tapi sebelum itu, mereka bermain-main sejenak terlebih dahulu. You must choose, Sheriff Woody. To infinity and beyond. Woody and Buzz Lightyear. Saat itu, tak sengaja tangan Woody robek tertarik oleh tangan Buzz, dan ia tidak jadi dibawa ke camp cowboy bersama Andy. Hal itu membuat Woody bersedih dan menyendiri di rak buku tersebut. Hingga keesokan harinya, Andy datang kembali ke rumah untuk bermain dengan Woody. Akan tetapi, melihat tangannya Woody yang sudah robek membuat Andy tega membuangnya ke tong sampah. Dan untungnya itu adalah sebuah mimpi buruk yang dialaminya malam itu. Lalu, Woody tak sengaja memukul sebuah buku yang ternyata terdapat Wheezy di balik buku tersebut dengan debu yang tebal di sekitarnya. Di situ ia menceritakan bahwa ia sudah lama rusak dan disimpan di rak itu oleh ibunya Andy, dan tak lama lagi ia akan dijual di obrolan barang bekas oleh ibunya Andy. Seketika dengan kecepatan super, ibu Andy sudah sampai di kamar Andy untuk mencari mainan bekas yang bisa dijual, yang salah satunya ia mengambil Wheezy. Melihatnya pun Woody tak tinggal diam. Lalu dengan menaiki Buster, Woody pun pergi menyelamatkan Wheezy. It's Wheezy! Wheezy? Hey, it's not suicide! Ketika Buster melompat, tak sengaja Woody terjatuh dan menjadi salah satu mainan yang dijual. Lalu tiba-tiba Al, orang yang menjadi ayam waktu itu, senang ketika melihat Woody dan akan membelinya. Saat itu ibunya Andy sempat mengambil Woody kembali karena tidak dijual dan karena itu milik anaknya. Akan tetapi, Al ini malah diam-diam mencuri Woody untuk dibawa pulang. Lalu Buzz dengan sekuat tenaga pergi menolong Woody. Namun usahanya terhenti ketika ia jatuh dari mobil tersebut. Kala itu mereka mencari cara lain untuk menyelamatkan Woody, yaitu menduga-duga kiranya kemana Al itu membawa Woody. Dan ketika Buzz menemukan petunjuk, semuanya baru menyadari bahwa orang itu adalah Al, si Chicken Nugget. Di sisi lain, sesampainya di hotel, Woody dipajang di sana dan tidak bisa keluar dari apartemen tersebut. Dengan itu, ia pun mencari jalan lain untuk keluar dari sana.
Lalu tiba-tiba sesuatu keluar dari dalam kardus yang ternyata adalah kuda kepang bernama Bullseye dan koboi wanita bernama Jessie. Dan tak hanya itu saja, Bullseye mengeluarkan sekotak mainan yang isinya adalah kakek penambang tua bernama Pete. Ternyata selama ini mereka sedang menunggu kedatangan Woody. Tapi Woody tidak pernah ingat dengan mereka semua. Karena itu mereka pun menunjukkan sesuatu kepada Woody, di mana ia dan mereka dulunya adalah satu grup yang terkenal pada masanya. Where's my gold? Hold on, I need to help. Bullseye! Tune in next week for the exciting conclusion. Woody's Setelah selesai dengan filmnya, mereka bertiga bersenang-senang dengan semua mainan koleksi berbentuk Woody dan juga bermain dengan piringan hitam yang ada di sana. Akan tetapi, semua kesenangan itu berhenti ketika si Pete mengatakan bahwa mereka semua akan dibawa ke museum di Jepang karena kelangkaan mainan-mainan seperti mereka yang bahkan kini hanya ada beberapa di dunia. Namun di situ Woody sempat menolak sebab ia ingin kembali ke pemiliknya, yaitu Andy. Sedangkan mereka ingin Woody ikut ke museum agar nanti mereka tidak kembali ke tempat penyimpanan yang gelap dan menyeramkan. Saat itu mereka sempat adu mulut satu sama lain. Lalu tiba-tiba Al datang dan berniat akan mengambil Woody untuk sesi pemotretan. Tapi kala itu tangan Woody malah putus dan dengan tergesa-gesa Al menelepon seseorang untuk segera memperbaiki lengan Woody tersebut. Kemudian Sid berpindah ke Buzz and Friends di mana ia telah menggambar peta toko lokasi Al dengan memanfaatkan TV yang ada iklan dari tokonya Al. Lalu mulai bergegas pergi untuk menyelamatkan Woody. Kembali ke Woody di mana ketika malam hari di saat Al tidur, ia berusaha untuk mengambil lengannya yang putus yang berada di saku Al. Namun itu tidak berhasil karena tiba-tiba TV hidup sendiri dan membangunkan Al. Lalu di saat Al mematikan TV dan pergi, Woody seketika menuduh Jessie yang menghidupkan TV karena remote TV-nya berada tepat di depannya saat itu. Atas tuduhan itu, Jessie pun tak terima dan langsung bergelut dengan Woody. Untungnya ada Pete yang menenangkan mereka berdua. Hingga keesokan harinya, Buzz and Friends menemukan toko milik Al. Namun ada satu halangan bagi mereka, yaitu mereka harus menyeberang jalan raya yang kala itu sedang ramai-ramainya. I said drop! Good job, troops. Dengan akal yang cerdik, mereka semua pun bisa melewatinya dan melanjutkan perjalanannya masuk ke toko Al tersebut. Sesampainya di dalam, mereka berpencar untuk mempercepat pencarian Woody. Di kala pencarian itu, Buzz menemukan klon dari dirinya yang amat banyak dan juga sebuah perlengkapan baru untuknya. Hal itu pun menarik perhatiannya. Kemudian ia mendekati sebuah klon dirinya dengan sabuk barunya itu. Namun tiba-tiba klonnya itu bergerak dan menahan Buzz dikarenakan ia telah melanggar aturan keluar dari box. might find the owl of Al's toy barn. I can help. To our right is the hut. Let me go! You don't realize what you're doing! Quit clowning around and get in the car! Buzz! You've got... Sedangkan di apartemen, seorang tamu tua yaitu kakek Sugiono datang untuk memperbaiki lengan Woody yang lepas. He's for this... Oh, wow, will you look at me? It's like I'm fresh out of the box! Setelah ia diperbaiki, Jessie mempersilahkan Woody untuk segera pergi dari sana. Saat itu Jessie mendekati jendela untuk melihat matahari yang terakhir kalinya sebelum ia dikemas lagi. Di situ ia menceritakan tentang pemiliknya yang dulu sangat amat menyayanginya dan ia lalui hari-hari bersamanya. Namun di saat ia mulai tumbuh dewasa, Jessie pun dilupakan dan bahkan ia didonasikan ke orang lain. Mendengar cerita sedih darinya membuat Woody merasa sedih juga.
dan memutuskan untuk tidak jadi pergi dari sana. Kembali ke Buzz and Friends yang kini sudah berada di kantor Al mencari Woody, tiba-tiba Al datang sedang tawar-menawar dengan orang yang akan membeli Woody lewat telepon. Melihat kesempatan itu, mereka semua pun menyelinap masuk ke tas milik Al. Melihat itu pun, Buzz yang berhasil kabur dari kotak mencoba menyusul mereka semua. Saat itu, mereka yang melihat Al menuju lantai 23 langsung menyusulnya dengan masuk melalui lubang udara yang ada di sana. Sama dengan Buzz yang sedang mengikuti mereka semua dari belakang. Ternyata di ujung lorong tersebut terdapat sebuah lift dan mereka memilih untuk memanjat lorong lift ketimbang menaiki lift tersebut. Orang ada yang susah, ngapain cari yang mudah, ya kan? Sedangkan Woody and Friends sedang bersenang-senang merayakan keberangkatannya ke Jepang dalam beberapa jam lagi. Saat itu ternyata teman-teman Woody sudah sampai di apartemen Al dan langsung menemui Woody untuk membawanya pulang. Dan ketika akan pergi, Buzz yang asli bertemu dengan klonnya. Kala itu mereka berdua berdebat, saling mengakui bahwa dirinya itu Buzz. Tapi dengan satu sentuhan semuanya pun terjawab. Ketika Buzz mengajak Woody untuk pulang, ia malah menolak ajakannya sebab ia merasa kasihan kepada Jessie dan mereka berdua yang jika ia tidak ada, mereka bertiga akan kembali ke tempat penyimpanan. Mendengar itu pun Buzz dengan yang lainnya pergi meninggalkannya. Setelah berpikir agak lama, Woody berubah pikiran dan memilih untuk pergi pulang ke rumah Andy. Namun sebelum itu, ia mengajak Jessie dan Bullseye untuk ikut bersamanya, menjadi bagian dari keluarga Andy. Akan tetapi, si pete malah mengunci jalan satu-satunya untuk Woody. Dikarenakan kalau Woody pergi, ia akan berakhir di tempat mainan usang dan menghabiskan hidup di sana. Lalu tiba-tiba Al datang dan membawa mereka semua menuju bandara. Sedangkan Buzz and Friends akan pergi menyusulnya. Tapi mereka malah bertemu Zurg yang sempat mengikuti Buzz tadi dan sempat menghadapinya. Quick, hit him! I have won. I'll never give in. You kill. I can't look. Sedangkan yang lainnya mencoba menyelamatkan Woody sampai Al pergi dengan mobilnya dan mereka mengejarnya dengan mobil yang terparkir di dekat sana. Oh, I seriously doubt he's getting this kind of mileage. The Mystic Portal. Sesampainya di bandara, mereka mengikuti tas berisi Woody sampai ke tempat pemindahan barang-barang. Saat itu mereka bingung dengan semua koper-koper tersebut. Bahkan ada 2 koper yang sama seperti milik Woody diletakkan. Dan mereka harus berpencar untuk mengejarnya. Let's go. Take that! Your choice, Woody. Eternity rotting in some landfill. Well, Akhirnya mereka berhasil menyelamatkan Woody dengan si pete yang diletakkan di tas bocil FF. She's an artist. Saat itu Jessie tak sempat dikeluarkan dan terbawa ke mobil pengiriman barang. Lalu si Woody dan Buzz pun dengan menaiki Bullseye mencoba untuk menolongnya. Sampai Woody pun ikut masuk ke pesawat dan mereka berdua terjebak di sana. Tapi ada satu cara agar mereka bisa keluar dari sana, yaitu turun melalui roda pesawat.
Open, cowboy. Akhirnya mereka semua pun berhasil menyelamatkan Jesse sebelum pesawat itu terbang. Dan sesaat sebelum Andy pulang, mereka sudah pulang duluan dengan memberi kejutan untuk Andy, yang ternyata mereka pulang dengan mobil pengiriman barang tersebut. Setelah semua kejadian yang mereka alami, akhirnya mereka semua bisa berkumpul menjadi keluarga, lalu film pun berakhir. So, gimana ceritanya guys? Apakah masih cukup menghibur atau malah biasa-biasa saja? Nah, terima kasih buat kalian yang nonton video ini sampai selesai. And see you next time, nantikan video saya berikutnya ya. Bye-bye.